Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Apria Tevani Nenggolan, pada video pembelajaran, pengujian, dan penjamin mutu perangkat genap. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas kembali mengenai tools pada automation testing, yaitu JUnit. JUnit ini merupakan sebuah framework testing yang bersifat sederhana, open source, dan gratis tentunya, yang dilaksanakan ataupun dilakukan pada unit testing menggunakan bahasa pemrograman Java. JUnit ini dapat dikategorikan ke dalam TDD ataupun Test Driven Development, di mana TDD ini merupakan sebuah metodologi pengujian yang hanya dilihat dari sisi si programmernya saja dan berfokus pada fitur-fitur yang sedang diimplementasikan seperti itu. Sehingga metodologi pengujian ini lebih bersifat teknikal dan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan JUnit, yaitu pemrograman Java. Kira-kira seperti itu dulu untuk pembukaan JUnit ini. Untuk lebih lanjutnya, silakan menyaksikan video berikut ini. Pada praktikum ini akan diuraikan langkah-langkah untuk melakukan unit testing dengan menggunakan JUnit pada NetBeans. Jadi, pertama sekali perhatikan pada sistem yang kalian miliki apakah sudah terinstall Java Development Kit-nya ataupun JDK dan NetBeans dengan versi terbaru 8.2. Nah, JUnit yang kita pakai pada praktikum ini adalah JUnit versi yang keempat. Maka untuk memulainya kita akan membuka NetBeans terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat sebuah project. Pilih dari file New Project, kemudian pilih Java Application. Pada file Project Location, silakan kalian atur kalian mau simpan projectnya di mana, dan berilah nama projectnya dengan JUnit Intro. Silakan di finish. Nah, seperti ini pada kelas JUnit Intro ini, hapus saja yang ini. Kita akan menggantinya dengan beberapa metode yang akan kita uji nantinya. Silakan mengikuti kode program berikut ini. Berikut adalah kode program yang akan kita uji. Di sini terdapat 5 metode yang akan kita uji nantinya. Nah, setelah ini silakan jika diperhatikan pada project ini masih hanya seperti project Java pada umumnya, belum ada unit testing di dalamnya. Jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah test package dengan buka tools, kemudian create atau update test. Nah, jika sudah seperti ini, silakan di-OK-kan aja. Perhatikan, akan tercipta sebuah test package pada project. Nah, pada package ini terdapat folder, yaitu JUnit Intro, yang sama dengan pada JUnit pada source package-nya. Ini folder ini sudah di-generate secara otomatis, sehingga penamaannya juga sama dengan yang ada pada JUnit Intro Java-nya. Package ini berisi file JUnit Intro Test yang juga tergenerate otomatis dari JUnit Intro Java-nya, seperti itu. Maka isinya itu jika diperhatikan seperti ini. Dalamnya akan terdapat beberapa annotation yang digunakan pada JUnit. Kemudian semua metode yang ada pada JUnit Intro ini
di-generate otomatis juga, tapi pada bagian ini nanti kita akan mengisi setiap value dari parameter-parameter dari metodenya, kemudian expected resultnya, dan double resultnya. Silahkan mengikuti kode program berikut ini. Kita akan memperbaharui metode-metode yang ada pada JUnit intro test.java-nya. Seperti ini, yang diubah itu hanya pada value-value-nya saja. Jika sebelumnya tadi double N1 itu 0,0, kita ubah jadi 1,2, kemudian N2-nya 2,0, kemudian expected result-nya itu jadi 3,0, kemudian pada add string kita menambahkan string di sini ppmpl, ini menggunakan spasi, sangat menyenangkan. Tapi di string expected result-nya ppmpl tidak menyenangkan. Kemudian pada add in, di sini kita menambahkan 2, 3, dan expected result-nya itu 4. Kemudian di sini is odd, kita tambahkan di sini 1, dan satunya lagi test is even. Di sini kita tambahkan 2. Udah. Dan semua file-filenya ini silahkan dikomen saja. Jadi kita save. Kemudian kita klik kanan, pilih run file. Kita akan mengujinya. Dan di sini ternyata hasilnya adalah 0%. Jadi dari kelima metode yang kita uji di sini, tidak satu pun yang berhasil, kayak gitu. Kelebihan JUnit pada pengujiannya bisa langsung kita lihat di sini. JUnit ini nggak hanya memberitahu ada hasil pengujian yang dilakukannya itu salah, tetapi dia juga menunjukkan metode apa yang salah dan apa kesalahannya, kayak gitu. Jadi kalau kita perhatikan lah di sini si test is odd. Nah, expected kita kan di sini dia false. Tapi sebenarnya tuh kita buat harus true, kayak gitu. Seperti add double. Mana add double? Nah, add double. Nah, di sini expected yang kita buat itu adalah 0. Padahal kan sebenarnya kan 1,25 ditambah 2,0 itu kan hasilnya 3,25. Dikasih tahu gitu hasil sebenarnya itu apa. Jadi ini merupakan expected output yang kita set sendiri, dan ternyata actual outputnya itu tidak sesuai dengan expected output yang kita buat, kayak gitu. Jadi hasilnya itu 0. Jadi supaya dia dapat dihasilkan 100%, maka di sini kita ubahlah jadi 3,25. Tadi kan di sini kan 3,25. Kemudian di sini dibilangnya ppmpl sangat menyenangkan. Nah, di sini kita buat kan tidak menyenangkan, jadi kita ganti jadi sangat menyenangkan. Ingat ini test add string, jadi pastikan stringnya nggak ada yang berbeda, bahkan spasinya juga. Kemudian di sini add in. Nah, 2 tambah 3 harusnya bukan 4 tapi 5. Nah, di sini kita buat 5. Kemudian yang terakhir belum yang terakhir, ding. Ini false. Harusnya di sini true. Kemudian untuk yang terakhir juga ya, untuk test is even ini harusnya true. Nah, jika sudah seperti ini, kita save. Kemudian kita akan jalankan ulang. Oke, berhasil kan? Pengujian yang kita lakukan di sini sudah 100% karena nilai dari expected result yang udah kita set ternyata sesuai hasilnya dengan actual output yang seharusnya seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat JUnit test cases-nya. Jadi pada direktori yang sama, yaitu JUnit intro ini, di dalam test package ini kita akan menambahkan
5 kelas baru. Nah, di dalam package JUnit intro ini kita tambahkan kelas sebanyak 5. Jadi di sini kita kasih namanya JUnit intro test kedua. Kita copy aja, finish. Kemudian tambahkan lagi Java kelasnya, tapi ini 3. Dan terakhir 1. Oke, jadi ada 5 yang udah kita create. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada setiap file ini kita akan mengcopy isi dari JUnit intro test yang pertama tadi. Kita copy dari ini semuanya aja. Silahkan diganti sesuai dengan nama kelasnya. Silahkan copy semua isi yang ada pada JUnit intro test ini, kemudian copy ke setiap JUnit intro test 1, test 2, test 3, test 4, dan test 5. Jadi satu kelas ini merupakan satu test case. Maka setiap fungsinya itu, misalnya ini kita di JUnit intro test 1, maka ubah semua value yang ada pada method ini. Misalnya ini jadi 1,0 ditambah 2,0, harusnya ini 3,0. Jadi ini kita buat expected resultnya itu sama aja dengan si actual resultnya. Kemudian ini juga ganti, misalnya institut spasi teknologi DL. Nah, berarti di sini institut teknologi DL. Kemudian di sini 25 tambah 8 hasilnya 33. Ini misalnya 11, itu dia true, dan 4 true. Nah, ubahlah setiap isi dari JUnit test 1, 2, 3, 4, 5 ini value-value yang ada pada metodenya, tapi dia hasilnya sama, benar, sesuai expected result dan actual resultnya. Selanjutnya, kita akan membuat JUnit test suite pada direktori yang sama. Nih, pada package JUnit intro ini, silakan kita membuat sebuah kelas yang baru lagi, tapi ini untuk test suite-nya. Jadi nanti di dalam test suite-nya itulah kita jalankan kelima test case kita, yaitu JUnit intro test 1, 2, 3, sampai 5, supaya semua test case-nya itu diuji secara bersamaan, kayak gitu. Jadi kita kasih namanya JUnit underscore intro suite. Intro test suite. Kita finishkan. Nah, silakan mengikuti kode program berikut. Seperti ini kira-kira kode program untuk test suite-nya. Jadi di sini kita akan menambahkan anotasi add run with, kemudian add suite. Nanti kalian import library yang ada pada anotasi berikut ini, dan kemudian kita akan menambahkan ini. Jadi disinilah kita masukkan semua test case kita dan kita uji di sini, sehingga kita save, kita klik kanan dan kita run. Nah, seperti inilah dia. Jadi berikut hasil pengujian
dari kelima test case yang sudah kita buat tadi, beginilah dia hasilnya. Terdapat 100%. Jadi nanti misalnya, kalau misalnya di salah satu test case-nya, misalnya di tes 1, nah di sini kita membuatnya jadi false gitu ya, false. Maka kalau kita run file, nah dia akan berubah, hasilnya akan berubah karena salah satu metode pada tes 1 itu ada yang salah, ada yang nggak sesuai. Tapi di sini enaknya pada JUnit dia langsung dikasih tahu, ternyata pada JUnit intro tes 1 itu pada tes event itu berbeda expected sama actual resultnya gitu. Jadi kita langsung bisa ubah yang mana yang benarnya, seperti itu. Kira-kira untuk penggunaan JUnit pada NetBeans sesederhana ini, semoga semua yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Untuk tugasnya pada TDD nanti akan diberikan 4 file Java, file ROM 1, file ROM 2, reverse 1, dan reverse 2. Jadi setiap file itu mengandung satu kelas Java. Nanti setiap program akan diberikan inputan. Jadi untuk masing-masing kelas, misalnya file ROM 1, silakan diuji menggunakan inputan yang telah disediakan berikut ini. Nanti akan diberikan sebuah report dan setiap fungsi itu sudah ditentukan apa inputannya. Jadi silahkan menguji, misalnya file ROM 1, ujilah dia menggunakan ke-7 inputan berikut. Jadi nanti dia akan ada diuji sebanyak 7 kali. Begitu seterusnya sampai reverse 2. Yang menjadi tugas, nanti kalian gunakanlah 4 file Java yang akan diberikan. Ada file ROM 1, 2, dan reverse 1 dan reverse 2. Kemudian buatlah test case dari setiap Java kelasnya. Jalankan ke 4 kelas tersebut, 4 file tersebut menggunakan sebuah test suite. Jadi kalian nanti buat test suite-nya, kemudian tentukan yang manakah di antara keempat kelas itu yang memiliki failure. Kemudian analisis apa sih penyebab dari failure-nya. Dan jika kalian temukan, lakukanlah modifikasi terhadap program yang kalian dapati failure-nya dan perbaiki. Kemudian nanti akan diberikan sebuah template report. Silakan kalian kerjakan reportnya yang isinya itu ada solusi dari yang kalian kerjakan dan screenshot yang meliputi test case dari setiap kelasnya itu, yang pastinya ada inputnya, expected output, actual output, dan search methodnya apa. Kemudian screenshotlah hasil dari pengujian yang kalian lakukan tersebut, dan yang manakah kelas yang memiliki error dan tidak memiliki error. Jika seperti itu, jadi yang menjadi deliverables kalian ada beberapa poin. Pertama, Java Project. Jadi nanti buat dulu JUnit yang sebelum dimodifikasi dan jalankan menggunakan input yang akan diberikan nanti pada template reportnya. Kemudian ikuti instruksi-instruksi pada slide sebelumnya. Dan satu lagi, buatlah Java Project ini hanya untuk kelas yang kalian modifikasi aja, kayak gitu. Jadi kalau di JUnit Unmodified ini kan keempat-empatnya itu harus dijalankan. Nah, tapi kalau di JUnit Modified ini kalian hanya menjalankan kelas yang kalian perbaiki aja, kayak gitu. Menggunakan inputan yang sama dengan yang sebelumnya. Yang waktu di Unmodified ini kan ada inputannya lagi. Nah, gunakan inputan yang sama terhadap program yang kalian modified, kayak gitu. Kemudian reportnya juga nanti ini digabung aja. Jadi yang Unmodified gabung aja di sini. Nanti akan ada template-nya Unmodified dan Modified. Jadi simpan kedua Java Project dan reportnya itu.
ke dalam sebuah folder dengan penamaan berikut ini. Sekian untuk deskripsi tugas. Semoga semua penjelasan yang diberikan dapat dipahami dan tugasnya dapat dikerjakan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga semua yang disampaikan pada video ini dapat dipahami dengan baik serta berguna sebagai bahan pembelajaran untuk mengerjakan tugas-tugas ke depannya. Tetap jaga kesehatan kalian serta bekerjalah dengan hati dan pintar-pintarlah dalam membagi waktu untuk melaksanakan segala tanggung jawab kalian. Dan selamat belajar, tetap semangat!